Waktu COVID itu saya menjual ikan 1 minggu itu punya untung 5 juta 1 minggu. Kirim 1 hari bisa 2 kali, bisa 1 kali, tapi untungnya itu banyak. Itu waktu COVID. Saya kebanyakan kirim itu di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, ya di daerah Jakarta. Kalau luar pulau itu paling 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, nggak setiap hari bisa kirim, nggak. Itu kalau luar pulau paling jauh daerah Makassar. Saya bergelut di bidang koi sudah berjalan hampir 3 tahun lebih kalau nggak salah. Ya lihat teman-teman yang sukses itu pertama kali ya kok untungnya banyak gitu loh. Saya tertarik di dunia perkoian. Saya lihat ikan juga ada kesenangan sendiri gitu loh. Saya ingin belajar dari situ. Ingin belajar penjualan ya breeding gitu. Saya mendapatkan untung besar itu kalau nggak salah 1 tahun yang lalu itu disuruh jualin ikannya paman saya. Ikan ada 20 ekor, ukurannya kalau nggak salah 40-an cm, 35-40 cm. Saya belum tahu harganya, saya tanya ke temen, kalau ikan kayak gini bisa nyampe harga berapa kalau dijual di atas. Disuruh buka harga 12 juta pertama kali belajar penjualan ikan besar 1 ekor. Setelah itu saya posting, ada yang minat, disuruh videoin lagi, video baru, belum percaya kalau ikannya merah, ikannya bagus, belum percaya. Lalu saya ajak video call orangnya itu. Setelah itu orangnya percaya, deal-dealan harga kisaran 8 juta mas itu. Ikan satu ukurannya kalau nggak salah waktu itu 40 cm. Itu dibeli orang Madiun. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, saya asal Penataran, RT 3 RW 9, Legok, Blitar. Saya umur 22 tahun. Saya bergelut di bidang perkoian. Saya ikut Naga Hitam Jatimawar di bagian breeding. Sejarah awal mula terjun di dunia perkoian, saya masih sekolah kelas 3. Itu saya lihat kakak saya breeding sendiri, ya sudah berhasil lah dikit-dikit. Saya ingin belajar breeding sendiri. Setelah itu disuruh nerusin sekolah dulu biar lulus. Hampir 1 tahunan saya lulus. Saya di rumah belum punya pekerjaan, itu saya pergi ke rumah teman belajar masalah dunia perkoian. Ya awalnya nggak dikasih triknya gimana, nggak dikasih. Saya ke rumah teman ingin belajar, lihat. Setelah itu bisa saya bilang ke orang tua ingin breeding sendiri, ingin belajar bergelut di dunia perkoian. Bilangnya orang tua pertama kali nggak boleh, soalnya kan umur saya masih kecil. Ya mikirnya orang tua nanti kalau nggak jadi gimana gitu. Soalnya kan modalnya kalau awal belajar perkoian breeding sendiri kan banyak. Kalau modal buat kolam nyuruh orang itu kisaran ya, kalau sekarang 5 juta habis buat kolam di sawah. Itu belum di kolam di rumah, kolam beton buat pemijahan belum. Saya nggak dikasih izin sama orang tua. Saya bekerja ikut orang. Pertama kali cuci motor itu loh mas, cuci motor itu kisaran 1 bulan gaji nggak sesuai lah sama angan-angan. Saya lalu pergi ke rumah tetangga yang sudah lama buat catur. Buat catur itu saya ingin belajar. Saya punya uang, menyisihkan uang itu punya celengan kisaran 500 gitu. Saya
buat beli apa itu mesinnya buat bubut catur itu, saya dimodalin bos saya, ikut bos saya hampir sekitaran 1 tahun saya produksi sekak catur itu. Setelah itu lama kelamaan saya bilang ke orang tua ingin belajar breeding sendiri, lalu dikasih kolam sawah itu satu, belum jadi kolam buat apa itu pembesaran kan belum. Itu saya 1 tahun buat catur, saya sisihkan uangnya, saya celengi, punya celengan cuma 1 jutaan itu buat beli plastik sama pupuk-pupuk itu masih kurang Mas. Lalu dikasih orang tua berapa gitu buat modal, tambahan modal itu saya buat kolam sendiri hampir 2 minggu, kalau 3 minggu, kalau nggak 3 minggu itu buat kolam sendiri, nyangkut sendiri di kolam sawah. Soalnya buat beli apa itu, buat nyuruh orang bayarin nggak punya uang Mas. Setelah itu kolam saya sudah jadi, saya ke rumah paman saya belajar, ingin apa itu, belajar breeding sendiri. Soalnya kan saya pertama kali belum punya indukan sendiri. Di rumah paman saya, pas waktu itu paman saya sudah memijahkan ikan dan sudah jadi siap tebar. Lalu kolam sawah saya apa itu persiapkan buat tebar benih itu. Setelah itu sama paman saya dikasih 1 kantong buat belajar breeding itu saya masukkan kolam, saya tebar. Lalu setelah itu saya belajar gimana caranya apa itu merawat ikan kecil itu. Soalnya kalau ikan kecil katanya itu umur hampir 4 minggu, kalau enggak 5 minggu itu kan rawan penyakit, ikan rawan mati. Itu saya belajar. Setelah itu berjalan sekitar 10 hari, itu kata paman saya disuruh kasih makan sama 511. Pertama kali 511 itu 3 hari sekali 1 kilo ditebar di kolam sawah. Setelah itu berjalan 2 minggu, ikan sudah kelihatan besar-besar, disuruh kasih makan pelet yang kecil. Saya beli kiloan Mas, 1 karung nggak kuat beli, soalnya kan mahal. Kalau saya awalnya kiloan, itu hampir ya 1 minggu sampai 2 minggu ikan sudah besar, bisa diseleksi sendiri. Saya ke rumah paman saya lagi, saya bilang kalau ikannya sudah bisa diseleksi lagi. Sama paman saya disuruh apa itu angkat ikannya, diseleksi. Saya seleksi sama paman saya dan saya ingin belajar seleksi itu kan pertama kali belum bisa Mas, seleksi sendiri. Itu saya belajar sama paman saya, belajar dikasih ilmunya seleksi ikan yang kualitas dan yang enggak kualitas, itu saya dikasih ilmunya. Setelah itu bisa seleksi pertama ketemu 300-an, 300 ekor itu paling masih ukuran 8-12 cm. Itu dibagi sama paman saya, soalnya kan apa itu buraya masih dari paman saya, jadi kan bagi ikan gitu loh. Itu dibagi, saya punya turan ikan cuma 150 ekor. Saya masukkan kolam lagi, lalu saya ke rumah temen belajar caranya penjualan ikan, buat ya iseng-iseng buat beli pakan ikan di kolam sawah, soalnya kan belum bekerja. Saya belajar cara penjualan, pertama kali ya sulit Mas, soalnya kan HP masih belum bagus kayak sekarang. Itu saya nggak dikasih ilmunya penjualan, belum dikasih. Triknya biar dikasih ya apa itu setiap hari ke rumahnya Mas, di apa itu ditanyain terus, lama kelamaan dia mau ngomong caranya gimana, risih suwi-suwi. Pertama kali kan baru mengertikan, itu setiap hari saya dipanggil untuk apa itu diajak kirim ikan gitu loh. Saya tanya-tanya untungnya berapa, apa itu belanjanya ikan berapa, untungnya berapa. Setelah itu kok kelihatannya omsetnya tinggi. Setelah itu saya belajar caranya penjualan, disuruh belajar sendiri. Awalnya pertama belajar itu disuruh
jual di Facebook mas. Facebook kan ada penjualan ikan, kan ada grupnya sendiri. Saya cari grupnya penjualan ikan itu, pagi saya ke sana sampai malam cuma buat mencari grupnya penjualan. Setelah itu besoknya saya ke sana lagi, saya ingin belajar menjual lah satu paketan ikan. Ambil teman saya itu dikasih satu paketan ikan, pertama kali itu dikasih harga 500 kalau nggak salah. Itu saya jual, saya posting di grup ikan. Ya awalnya nggak ada yang tanya mas, soalnya kan akun masih pertama kali, masih baru. Kalau pembeli gitu kan belum yakin gitu loh. Berjalan 1 minggu mas, pertama kali berjalan 1 minggu itu saya laku cuma 1 paket, itu mendapatkan untung 200.000 kalau nggak salah. Itu waktu itu kalau nggak salah 50 ekor mas, ikan kecil soalnya. Ikan besar belum bisa, saya masih belajar dari ikan kecil pasar gitu. Setelah itu punya untung 200, lalu dikasih video lagi buat posting lagi. Berjalan kisaran 1 bulan kok hasilnya lumayan. 1 bulan saya mendapatkan untung bersih mas ya, sudah buat beli rokok, beli makan di warung-warung itu tiap hari. 1 bulan bersih 1 juta kalau nggak salah itu waktu pertama kali awal pembelajaran jual ikan. Pertama kali jual ikan besar itu nggak boleh dikirim ke travel, nggak boleh, disuruh antar sendiri pakai mobil. Saya sama teman-teman, saya ada uang sisian 1 juta kalau nggak salah itu. Saya pergi ke rentalan mobil itu mas, pertama kali pergi ke rentalan mobil. Saya rental mobil 1 hari 2 hari kalau nggak 1 hari buat antar ikan itu. Katanya pembeli ikan itu kalau ikan nyampe di sini saya kasih uang cash. Itu saya ya pertama kali ragu lah mas, soalnya kan ikan 1 laku segitu. Lalu saya nekat, uang saya celengan itu saya buat berangkat ke sana antar ikannya itu. Setelah sampai sana saya berangkat 4 orang kalau nggak 5 orang. Itu setelah ke sana orangnya belum di lokasi COD, belum ada. Itu katanya orangnya masih di Ponorogo, padahal rumahnya itu Madiun. Saya tunggu hampir 2 jam orangnya datang. Saya pertama kali ragu mas, orangnya belum datang hampir 2 jam. Ya takutnya kalau dibohongin gitu loh. Saya tunggu sampai 2 jam orangnya datang. Itu dikasih uang 6 juta, yang lainnya ditransfer. Lalu saya pulang, saya telepon lagi, kurangannya uang itu langsung ditransfer mas. Itu saya pulang, saya tanya paman saya setoran berapa itu, kalau nggak salah setoran 2 juta. Saya punya berapa? 5 juta lebih. Untung saya pertama kali itu mas. Gimana ya, seneng juga, jadi tambah seneng sama ikan, semangat gimana caranya buat ikan kualitas seperti yang saya jual itu. Saya pergi ke paman saya yang punya ikan itu, saya ingin tebar benihnya, ingin mendapatkan anakan yang seperti yang saya jual gitu loh mas. Awalnya nggak berhasil, saya tebar 1 bulan nggak berhasil, nggak ada yang bagus seperti itu. Lalu berjalan 2 bulan 3 bulan saya tebar ikan paman saya. Setelah itu saya mendapatkan yang kualitas seperti itu mas, ya di bawahnya lah, nggak sama kualitas yang saya jual. Itu ukuran saya jual ukuran 20 cm kalau nggak salah, lakunya cuma 500.000 itu saya sudah senang mas. 1 ekor laku 500.000, saya senang. Saya buat beli kebutuhan penjualan kayak akuarium kayak gitu, saya nyicil mas, nggak bisa langsung beli semua, nggak bisa, soalnya modalnya dikit. Kalau nggak jual ikan ya nggak punya modal saya. Kalau sampai sekarang, kalau waktu kemarin mas ya, waktu COVID itu saya menjual ikan 1 minggu itu punya untung 5 juta 1 minggu. Kirim 1 hari bisa 2 kali, bisa 1 kali, tapi untungnya itu banyak mas.
Itu waktu COVID. Saya kebanyakan kirim itu di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, ya di daerah Jakarta. Kalau luar pulau itu paling 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, nggak setiap hari bisa kirim, nggak. Itu kalau luar pulau paling jauh daerah Makassar. Kalau total ikan punya saya sendiri itu kisaran berapa ya? Yang masih seleksi pertama itu kisaran 1000 ekor total ikan di kolam sawah itu. Kalau di kolam filter di rumah itu cuma ada 6 ekor pejantan semua buat breeding. Keluh kesah di dunia perkoian itu kalau ikan mati mas, itu di kepala pusing mikirin ikan mati itu. Soalnya kan ya gimana ya, nggak untung lah ya. Dari kegagalan itu saya belajar gimana caranya berkembang lah, gimana caranya lebih baik lagi merawat ikan biar nggak seperti itu lagi. Pesan saya buat teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar di dunia perkoian itu, kalau gagal nggak usah takut lah, soalnya dari kegagalan itu kita bisa belajar gimana caranya berkembang, pasti ada gantinya lah dari kegagalan itu. Sekian, terima kasih dari saya Abdul Hamid dari Penataran RT 3 RW 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.